Akhir-akhir ini lagi viral seorang perwira polisi yang membiarkan anaknya menganiaya seorang mahasiswa. Banyak pihak kemudian menginginkan agar perwira polisi tersebut yang bernama AKBP Akhiruddin Hasibuan diperiksa tidak sebatas pada peristiwa penganiayaan yang kemudian mengakibatkan dirinya di sidang kode etik, tetapi lebih daripada itu banyak pihak menginginkan agar AKBP Hasibuan diperiksa dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kali ini saya ingin membahas secara singkat tindak pidana pencucian uang tersebut dan mengapa itu perlu dijadikan sebagai dasar pemeriksaan terhadap AKBP Akhiruddin. Dalam konten ini saya menyingkat namanya dengan Pak Udin biar lebih simple disebut. Mohon maaf jika ada kesamaan nama. Berdasarkan pemberitaan berbagai media massa, AKBP Hasibuan sendiri merupakan seorang perwira menengah dengan gaji berkisar antara 3 sampai 5 juta. Sebelumnya dia ditugaskan sebagai Kabak Binops pada Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Anehnya, meskipun gajinya seperti itu, tapi dia memiliki rumah mewah, kos-kosan mewah, kontrakan, penginapan mewah, bahkan punya mobil dan motor yang mahal, yaitu motor gede dan mobil Rubicon. Nah, oleh sebab itu, melalui konten ini saya ingin melihat dalam perspektif tindak pidana pencucian uang dalam hubungannya dengan kasus AKBP Akhiruddin ini. Karena agak janggal dengan gaji 3-5 juta tapi bisa memiliki properti yang mewah dan punya kendaraan yang harganya miliaran rupiah. Oleh sebab itu, saya setuju dengan berbagai pihak yang menyarankan agar kasus ini tidak sebatas ditelusuri terkait dengan penganiayaan, tetapi lebih daripada itu menyangkut tindak pidana pencucian uang. Apa itu tindak pidana pencucian uang? Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu. Di sini saya hanya ingin menegaskan saja bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau disingkat dengan TPPU, di pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa pencucian uang itu adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU sendiri. Kalau kita membaca pasal 3, kemudian pasal 4, dan juga pasal 5, maka terlihat jelas ada 5 unsur tindak pidana pencucian uang. Pertama, yaitu setiap orang. Ya, dalam hal ini adalah subjek hukum, yang lebih spesifik lagi diduga dalam kasus ini adalah AKBP Akhiruddin atau Pak Udin. Unsur yang berikut adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, atau membelanjakan, atau membayarkan, atau menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain. Nah, dalam kasus ini kelihatannya lebih dekat dengan unsur mentransfer, atau mengalihkan, atau membelanjakan uang hasil tindak pidana. Lalu unsur yang berikutnya adalah harta kekayaan. Jadi bukan saja harta kekayaan yang terlihat secara fisik seperti properti maupun kendaraan mewah, tetapi juga harta kekayaan yang tidak bisa dilihat secara fisik namun bisa di tracing atau bisa di tracking secara digital. Nah, unsur yang keempat adalah dapat diketahui atau dapat diduga sebagai hasil tindak pidana. Contoh, ketika AKBP Akhiruddin atau Pak Udin diberikan uang untuk membeli Moge atau Rubicon, pasti dia akan menduga atau pasti dia dapat mengetahui uang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Ya, sebut saja sebagai dugaan tindak pidana perdagangan solar ilegal gitu, ataukah terkait dengan kasus suap menyuap seperti itu, apalagi posisi beliau sebagai yang bertugas di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Jadi ya kita bisa menduga bahwa ada hubungannya dengan itu. Jadi ada unsur bahwa
dapat diketahui dan dapat diduga sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Unsur yang berikut adalah ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Contoh, disebutkan oleh KPK bahwa motor gede Harley Davidson yang dikendarai oleh Pak Udin tersebut adalah bodong. Artinya tidak memiliki dasar legalitas, tidak punya surat-surat yang sah. Nah, ini kan sama artinya dengan ingin menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari harta kekayaan. Begitu. Jadi, saya ulangi lagi, unsur-unsur tindak pidana pencucian uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini ada paling tidak ada 5, yaitu setiap orang. Unsur yang berikut adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain. Unsur yang ketiga adanya harta kekayaan yang bisa dilihat secara fisik maupun yang tidak. Unsur yang berikut adalah dapat diketahui atau dapat diduga sebagai hasil tindak pidana. Lalu unsur yang kelima adalah dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Ini contoh kita lihat di dalam pasal 4. Di sana disebutkan bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi sekali lagi kita bisa lihat pada harta kekayaannya tadi. Dia dapat uang dari mana untuk membeli properti yang mewah, membangun properti yang mewah, membeli barang-barang yang mahal seperti moge dan mobil Rubicon itu dari uang dari mana dan siapa yang memberikan uang tersebut kepadanya. Nah, itu bisa ditelusuri, bisa diselidiki. Karena tidak mungkin Pak Udin mencuri mobil Rubicon dan motor gede itu dari showroom. Pasti dia membeli dengan uang. Nah, uang tersebut diduga merupakan tindak pidana atau dalam bahasa hukumnya biasa disebut dengan tindak pidana asal. Nah, kalau merujuk pada pasal 2 ayat 1 dalam Undang-Undang TPPU ini, maka ada 26 tindak pidana asal yang paling dekat atau paling gampang untuk diduga sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang atau sebagai tindak pidana asal dalam TPPU yang diduga dilakukan oleh Pak Udin. Itu ada 3 kategori. Pertama adalah penyuapan, yang kedua adalah narkotika, dan yang ketiga adalah psikotropika. Kenapa itu patut diduga? Karena kita bisa melihat pada fakta bahwa dia sebagai perwira polisi yang membidangi pemberantasan narkoba. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa berbicara soal narkotika itu ada banyak mafia di sana. Ya, salah satu yang lagi viral saat ini adalah dugaan keterlibatan Jenderal Teddy Minahasa yang adalah seorang perwira tinggi kepolisian tapi diduga terlibat di dalam itu. Maka patut diduga bahwa uang yang dipakai untuk membeli properti mewah dan kendaraan miliaran rupiah Pak Udin ini merupakan uang dari hasil penyuapan tindak pidana asal narkotika. Nah, ini masih dugaan, perlu diselidiki lebih lanjut oleh penyidik maupun oleh KPK. Nah, meskipun dalam logika hukum itu sangat mungkin terjadi. Satu hal yang menarik juga untuk dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang karena aktivitas dari katakanlah misalnya kepemilikan properti yang mewah,
itu kan bukan baru terjadi 1-2 hari, tetapi diduga sudah terjadi bertahun-tahun. Nah, tidak mungkin aktivitas kejahatan yang dilakukan bertahun-tahun itu dilakukan sendirian oleh Pak Udin. Bisa saja atau diduga ada keterlibatan anggota polisi di dalamnya, entah itu bawahannya maupun ya pimpinannya. Ya tidak heran juga kalau kemudian Kapolda Sumatera Utara menjadi sorotan dari beberapa pihak. Nah, jadi dari fakta-fakta semacam itu dapat diduga bahwasannya ada keterlibatan orang lain. Kalau tidak hanya keterlibatan penegak hukum, bisa juga keterlibatan orang sipil yang melakukan aktivitas distribusi solar ilegal tersebut. Nah, hal ini nyambung dengan pasal 10 Undang-Undang TPPU yang mengatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang TPPU. Nah, oleh sebab itu sangat diharapkan pihak kepolisian, penyidik dari Polda Sumut maupun dari Mabes Polri segera mengusut tuntas kasus ini, karena kalau berbicara secara filosofis, tindak pidana pencucian uang ini kejahatan yang derajatnya tuh bahkan lebih tinggi daripada tindak pidana korupsi. Jadi kayak sudah pada lapis kedua gitu. Kalau orang melakukan tindak pidana korupsi kan ya cuman satu perbuatan melawan hukum saja, yaitu dia melakukan korupsi. Nah, tapi kalau orang melakukan tindak pidana pencucian uang, berarti ada 2 kategori tindak pidana yang dia lakukan di situ. Dan ini sama-sama kejahatan extraordinary atau kejahatan luar biasa. Pertama, dia melakukan tindak pidana, entah itu korupsi, entah itu penyuapan, dan yang kedua dia melakukan pencucian uang untuk menghindari atau untuk mengaburkan atau menyamarkan tindak pidana asal tadi. Seperti itu. Dan dalam konteks berpikir filosofis, tindak pidana pencucian uang ini bukan saja mengancam atau merusak perekonomian dan sistem keuangan suatu negara, tetapi juga bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itulah makanya di dalam bagian menimbang Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2020 ini hal itu disebutkan. Semoga video singkat ini dapat memberikan insight bagi kita, dan semoga Pak Kapolri dan KPK segera bertindak demi menyelamatkan bangsa ini dari berbagai tindak pidana yang merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus untuk mengembalikan rasa percaya publik terhadap institusi kepolisian khususnya. Karena 2 tahun terakhir ini tidak lepas dari pemberitaan terhadap institusi kepolisian yang sangat boleh dikatakan sangat memalukan begitu. Melibatkan jenderal kepolisian sampai ke perwira menengah seperti saat ini. Nah, oleh sebab itu perlu dilakukan semacam transformasi atau bisa juga disebut sebagai restorasi di dalam tubuh institusi Polri supaya lebih bijaksana, lebih profesional, dan dapat menjadi panutan penegak hukum yang baik, penegak hukum yang mampu menghadirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.